Ayo, halo teman-teman. Yuk, balik lagi ke IC Classroom Podcast. Yes, jadi kita kembali ke kelas, ya nggak kelas juga sih ya. Kita kembali ke kelas virtual. Kelas virtual. Kita ngobrol santai mengenai materi-materi yang kita bahas dan ya. Kira-kira materi kita hari ini apa ya, Insan? Kalau kita bahas mengenai komunikasi verbal gimana, Dan? Komunikasi verbal boleh lah. Kan kayaknya seru nih ya bahas komunikasi verbal. Iya kan, gimana pun juga kita pasti ngomong ya kan, verbal itu kan lisan gitu. Bahasa. Sekarang kita bahas sih gimana sebenarnya komunikasi verbal itu agar teman-teman juga tahu nih bahwa di komunikasi juga ada verbal dan non verbal. Cuman kita bahas sekarang yang verbalnya dulu. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu komunikasi verbal, jadi ini banyak yang sering kebalik-balik soal verbal dan non-verbal kadang-kadang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, komunikasi verbal ini maksudnya adalah komunikasi kita secara lisan ya. Jadi kita ngobrol kayak gini, ini termasuk itu komunikasi verbal ya. Lebih tepatnya penggunaan bahasa dan bahasa linguistik ya, itu komunikasi verbal. Dan ternyata komunikasi verbal itu hanya digunakan sebesar 35% saja nih. Oh, 35% aja. Berdasarkan dari sumber penelitian bahwa digunakan hanya cuma sekitar 35%, sisanya justru non-verbal. 65% ya non-verbal. Non-verbal justru. Luar biasa banget. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar ya kalau kita berkomunikasi secara non-verbal itu. Karena verbal cuma dipakai 35%. Nah, kalau kita ngobrol soal bahasa, sebenarnya bahasa ini apa sih, Insan? Bahasa itu lebih kepada penamaan terhadap sebuah lambang-lambang yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara verbal. Contohnya apa sih? Seperti gabungan antara A, I, U, E, O, kemudian huruf konsonan yang lainnya, sehingga itu menyebabkan satu kesatuan yang menjadi sebuah bahasa. Oh gitu, jadi maksudnya bahasa itu gitu ya. Nah, bahasa ini apa sama kayak materi kita sebelumnya, lambang? Beda kan ya? Nah, sebenarnya kalau kita ambil lebih detail, sebenarnya sih kayaknya sama ya, karena kan bahasa kan juga terdiri dari beberapa lambang nih, A, B, C dan lain sebagainya. Kan mungkin tapi yang menyebabkan berbeda ini kan karena memang di Indonesia mungkin kalau kita menyebut sebuah meja mungkin meja ya, artinya terdiri dari MEJA. Mungkin kalau di Inggris kan mungkin table meja, mungkin bedanya seperti itu. Nah tapi ternyata lambang ini juga punya beberapa keterbatasan nih. Bahasa. Lambang kan udah tuh kemarin. Iya, bahasa ternyata juga punya beberapa keterbatasan. Seperti pertama itu bahasa bersifat terbatas, tetapi realitas tidak terbatas. Artinya tidak semua bahasa tersedia untuk merujuk pada sebuah objek. Nah itu maksudnya gimana tuh? Nah maksudnya nih seperti warna nih, warna biru dan warna merah. Ya, itu kan memang penamaan nama merah dan biru memang jelas ya. Merah untuk warna merah, biru untuk warna merah. Biru untuk warna biru. Keliru nih. Tapi ternyata kan ketika mereka tercampur ya warna satu sama lain kan juga ada beberapa di tengah-tengahnya. Nah, sehingga kita menyebutnya seringkali ada merah jambu, merah muda, kemudian merah darah, merah bata, merah langit dan sebagainya. Artinya kan sebenarnya terbatas menjelaskan realitas itu kan nggak bisa bahasa. Jadi emang yang nggak terbatas realitanya ya. Realitasnya. Jadi, kayak warna ini ada banyak, tapi kita kekurangan bahasa untuk merepresentasikan itu tadi. Jadi kita akhirnya biasanya kalau buat teman-teman yang suka ngedit nih, biasanya kita ngomongnya pakai nomor. Iya, RGB kayak gitu-gitu. Akhirnya pakai nomor. Dan lagi biasanya kalau yang anda suka ngedit suka desain juga, biasanya kan kalau nomor-nomor warna-warna tertentu kan juga disebutkan pakai kode nih seperti FF000 itu kode seperti. Padahal itu sebenarnya mungkin untuk mengatasi keterbatasan bahasa tadi, mungkin seperti itu. Oh gitu, oke. Lah ini kan ada lagi nih buat hambatan yang selanjutnya. Hambatan selanjutnya ini adalah bahasa bersifat statis, sedangkan realita dinamis. Ya, ini maksudnya gimana, Insan? Nah mungkin kalau begini, kalau keterbatasan bahasa yang statis mungkin gini, bahasa mungkin kalau kita kenal bahasa Indonesia ya mungkin
ya hanya sebatas itu. Itu kan artinya kan tetap mau sampai kanan pun juga statis seperti itu. Tapi ternyata di perkembangannya realitas juga berubah. Contohnya nih bahasa alay, bahasa gaul. Ada yang juga mengatakan, oh bahasa wanita, nggak ngerti ini bahasa wanita. Nah, artinya itu realitas tersebut melahirkan sebuah hal-hal yang baru yang dimana bahasa tersebut ternyata juga nggak bisa mewakili itu. Oh, jadi bisa merepresentasikan bahasa lagi. Ini maksudnya dia statis. Cuman realitanya yang di kehidupan ini dinamis, terus berubah. Gitu. Sehingga muncul bahasa-bahasa yang kayak tadi. Ada yang lo gue atau gimana lah. Jadi bahasa ini agak susah ya merepresentasikan realita ini sebenarnya. Karena memang bahasa sendiri punya keterbatasan tadi. Oh, ini hambatan yang kedua berarti. Hambatan yang kedua, keterbatasan yang kedua. Kalau yang ketiga, nah ini juga yang bikin orang-orang salah persepsi ya. Karena bersifat ambigu, ada satu kata yang ternyata juga merepresentasikan arti-arti yang lain. Ada contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kalau yang biasanya tak jelaskan itu kan ada kayak dalam penggunaan kata berat misalnya. Tubuh orang itu berat dan beban saya berat itu kan beda konteksnya, maknanya kan beda. Iya, benar-benar. Kalau tubuh saya berat itu kan mengenai massa tubuh ya, artinya seberapa berat saya. Tapi kalau berbicara mengenai beban saya berat kan bukan di kilogram. Artinya gimana nih berat? Atau misalnya gini, saya cinta berat, ada cinta mati yang ada ya, bukan cinta berat. Nah kayak mati itu kan jadi juga punya perbedaan. Ambigu jadinya, bergeser. Cinta mati bukan berarti meninggal atau gimana, beda. Beda dengan ayam mati gitu kan, beda. Nah itu artinya juga punya beberapa keterbatasan makna tadi, ambigu. Terus ada lagi sih contohnya, aku punya contoh. Apa ini bisa nggak ya? Panas misalnya. Nah bisa panas kan kalau kita misalkan bikin kopi, bikin teh itu kan panas. Nah padahal kadang-kadang ada arti kalau kita ngomong tentang film panas nih. Wah, beda. Nah, kan beda kan? Beda. Itu bisa ya berarti bahasa bersifat ambigu ini. Bisa. Karena balik lagi punya keterbatasan bahasa. Tapi realitasnya ternyata juga banyak sekali tergantung dengan konteksnya masing-masing. Oh, gitu. Oke. Kira-kira nyiasatinnya gimana sih kalau keterbatasan bahasa ini biasanya kita? Mungkin kita kalau melihatnya tuh harus secara keseluruhan ya. Jangan cuma sepotong-sepotong, jadinya nggak tahu. Kayak seperti tadi beban berat misalnya. Kalau tidak diteruskan itu beban berat tersebut berkaitan dengan pikiran, perasaan, ya mungkin orang akan nganggapnya berat secara umum, seperti berat bawaannya atau berat apa. Tapi kalau kita lihat secara luas, maka mungkin bisa terlihat bahwa ternyata yang berat itu sebenarnya bukan mengacu pada sebuah berat kilogram atau apa, tapi justru berat beban. Jadi ada yang kadang-kadang ada yang bisa diukur, ada yang enggak. Iya, mungkin bisa seperti itu. Oke. Ada lagi kah? Udah sih contohnya kayaknya itu sih yang paling sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Oh, ada lagi ternyata keterbatasan yang keempat. Keterbatasan keempat. Dari bahasa. Bahasa itu juga ternyata mengandung bias budaya. Gimana tuh kalau bias budaya itu? Kayak ini nih, kayak amis. Amis dalam bahasa Indonesia kan artinya gimana ya? Gak enak gitu loh, amis. Bau. Tapi kalau di dalam bahasa Sunda, amis itu kan seperti gimana ya? Amis dalam bahasa Sunda itu. Saya bukan orang Sunda, Bapak. Saya juga lupa ini, nulis saja lupa. Saya orang Jawa. Saya tak tahu di dia. Aduh, sorry ya. Lupa ini saya. Jadi mungkin maksudnya bias budaya itu kita di budaya yang berbeda tapi punya kata-kata yang sama cuma maknanya beda. Kayak gitu. Nah ini ada lagi contoh nih. Kayak yang alonca itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu kan pelan-pelan. Pelan. Alon-alon. Tapi kalau dalam bahasa Madura alonca itu melompat. Beda. Insan alon, berarti kamu melompat. Alon tambah ica, Pak. Tambah ica. Oke. Melompat itu meloncat. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ya orang Indonesia juga berarti tergantung dari suku kita. Tergantung dari budaya kita gimana. Bias budaya itu maksudnya. Oke. Jadi kita beda budaya, ada kata yang sama maknanya bisa berbeda. Oke, ini hambatan Indonesia ternyata luas sekali ya. Luas sekali. Terus lalu ada keterbatasan selanjutnya, itu bahasa menghasilkan pencampur adukan fakta. Itu maksudnya gimana, Insan? Nah kalau ini tuh berkaitan dengan ketika kita melihat antara yang dilakukan oleh orang satu dengan orang yang lainnya tuh justru bisa berbeda. Contohnya begini, ketika Dana lihat
karena orang-orang melihat Dana ini stylenya seperti ini, mungkin ketika Dana main laptop, ganteng maksudnya gitu. Ya lah, gitu lah. Mungkin ketika lihat Dana main laptop, mungkin orang anggapnya, oh Dana lagi ngegame nih. Nah karena mereka memang sebelumnya memang melihat seperti itu. Padahal yang dilakukan Dana mungkin biasanya bekerja, tapi orang tidak melihat itu karena emang terbiasa seperti itu. Oh, ini maksudnya pencampuran fakta, pencampuran fakta. Jadi pemaknaan dari orang ini berarti ya kayak gitu. Padahal belum tentu juga orang yang laptopan ini ngegame. Belum tentu. Tapi karena memang melihat stylenya Dana keseharian seperti itu, orang sudah terlanjur melihat seperti itu. Oke. Oh, luar biasa sekali bahasa ini ya. Memang. Jadi bahasa ini kita bisa komunikasi pakai bahasa, tapi dia juga punya keterbatasan. Bisa, ternyata banyak keterbatasan dari bahasa. Ternyata banyak juga, kita baru tahu. Dan ternyata di dalam bahasa itu ada dikenal dengan komunikasi konteks rendah dan konteks tinggi nih. Ada dua berarti. Ada dua. Nah, kayak gimana tuh? Kalau yang konteks tinggi itu biasanya ngomongnya gak langsung. Kalau konteks tinggi. Konteks tinggi tidak langsung. Artinya gimana tuh? Bulat-bulat tuh. Oh, bulat. Kode. Nah, kode. Biasanya kan kalau ada ceweknya minta dibelanjain itu kan biasanya nggak berani ya ngomong langsung. Artinya kode-kode seperti bajunya bagus yang itu yang dipajang tuh bagus tuh. Itu artinya apa? Memang kebiasaan orang-orang Indonesia terutama budaya kita ya, memang nggak berani ngomong langsung nih, belit-belit. Nah, itu konteks konteks tinggi. Apalagi kalau mau minjem duit nih, itu konteks tingginya sangat besar. Penjelasan dulu apa yang terjadi, baru masuk ke intinya. Nah, itu konteks tinggi. Tapi kalau konteks rendah itu kecenderungannya langsung ngomongnya. Oh langsung, kayak gimana tuh? Dan punya duit nggak lo? Nah misalnya gitu. Kok jadi Jakarta di sini kita? Aduh, ternyata jadi bias budaya lagi nih. Bias budaya, oke. Jadi kayak misalkan Insan punya uang nggak, pinjem dong, itu kalau langsung konteks rendah. Konteks rendah. Tapi kalau konteks tinggi, kok sekarang kok semua barang-barang mahal. Kemudian ini perusahaan kok lagi kekurangan sehingga gaji saya tuh dipotong. Padahal pengen pinjem uang. Pengen ditawarin dia. Pengen ditawarin. Nah, pengen ditawarin gitu. Wah, ini kode-kode. Oh, sama nih kayak misalkan cewek nih ya, pasangan ngomong, aduh ini kok enak ya, misalkan pentolnya kok enak ya, lapar, padahal dia pengen, tapi dia tunggu ditawarin dulu. Masih jaim. Itu konteks tinggi. Komunikasi konteks tinggi. Jadi kita harus memaknai dengan cara yang tinggi juga. Artinya makanya memang kadang-kadang kita harus peka ya mungkin ya. Harus peka ya. Tapi kalau dikode tiap hari juga sih nggak enak sih. Iya kan, belum tentu kita peka juga sih. Gitu. Betul itu. Wah luar biasa, konteks tinggi dan konteks rendah. Ternyata bahasa ini berbelit-belit juga. Berbelit. Karena itu mungkin perlu dikuatkan atau ditekankan dengan nonverbalnya tadi. Mungkin nonverbal yang akan kita bahas selanjutnya nih. Oh, kita bahas nonverbal juga hari ini ya. Oke. Mungkin pada kesempatan setelah ini ya kita bahas mengenai komunikasi nonverbal. Jadi kalau komunikasi verbal itu lisan ya. Lisan, omongan kayak kita gitu. Terus hambatannya juga ada banyak. Karena memang keterbatasan bahasa tadi yang memang apa ya? Ya memang karena luasnya makna dari sebuah bahasa itu sendiri, dan kita juga budaya kita juga banyak. Bisa itu masih di Indonesia, belum dengan budaya-budaya yang lain. Oh luar biasa banget ternyata bahasa ini. Juga hambatannya juga banyak ya. Jadi kayak kita mau menyebut ini nih, kayak misalnya ada lighting lampu nih, mau nyebut putih juga bukan putih, kuning juga enggak. Iya. Ini salah satu keterbatasan budaya ya. Kita menyebut apa nih di antara putih dan kuning? Nggak tahu. Apakah ini putih ke kuning-kuningan atau kuning ke putih-putihan? Nah nggak tahu, bingung. Karena emang terbatasnya bahasa tadi. Sama kayak orang menyebut putih, biasanya ada yang putih lalu ada putih tulang. Nah itu karena emang terbatas bahasa, nggak bisa lagi. Putih tanah, makam putih tanah. Emang nggak ada Pak ya tanah yang putih? Itu kain Pak. Oke Kak, buat teman-teman habis ini kita akan bahas soal komunikasi nonverbal ya Insan. Nanti ya di kesempatan yang lain bisa cek di link kita yang lainnya nanti. Tapi kita sampai sini dulu aja ya untuk bahasan nonverbal. Boleh, bahasa verbal. Pikirnya cukup ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen deh, boleh. Nanti akan kita jawab satu persatu kayak gitu sih. Sudah lo gitu? Oke, sudah. Oke. Sampai ketemu di podcast kita yang selanjutnya dari IC Classroom. Saya Dana. Saya Insan. Sampai ketemu. Bye-bye. Love you.